Kajian ngopi ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam Kamis ini pada kesempatan malam. Baik, bismillah. Kita coba menjawab. Nanti disempurnakan oleh para ustadz alim ulama yang ada di sini. Nanti silahkan, karena prinsip ngopi ini siapapun bisa dan boleh menjawab. Karena kita hakikatnya sama-sama belajar. Ya, jadi silahkan nanti bisa menambahkan. Terutama Pak Dokter nih, nanti bisa menambahkan. Ustaz, fadhol nanti. Terkait perbedaan para ulama ya, di dalam menyikapi ada perkara usul, ada perkara furuk. Yang jelas mereka bersatu sepakat dalam perkara pokok. Contoh sholat itu ada 5 waktu yang wajib, itu mereka sepakat dalam perkara pokok. Tapi dalam perkara furu'iyah yang bersifat cabang, kan ada ikhtilaf, ada iftiraq. Kalau ikhtilaf itu perbedaan yang memang ada dasarnya. Yang satu kunut, satunya nggak pakai kunut. Ini berbicaranya perkara furu'. Artinya apa? Kalau kita berbicara furu' atau cabang yang seperti ini, yang kita lakukan adalah apa? Salam atau sodor, yaitu berlapang dada. Karena masing-masing memiliki sebuah dasar. Yang mengatakan kunut subuh sunnah itu siapa? Imam Syafi'i. Kemudian kita lihat beliau itu siapa? Imam Syafi'i itu. Beliau adalah kelas seorang hakim yang Nabi bersabda, idastahadal hakim fa asaba fala ujrani. Jika seorang hakim berfatwa beristihad benar fatwanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia salah fatwanya, istihadnya itu salah, maka baginya tetap mendapatkan 1 pahala. Karena apa? Imam Syafi'i memenuhi kapasitas untuk berfatwa. Nah, sedangkan kita ini, sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita ini mau berfatwa benar sekalipun dapat dosa, Pak. Kenapa? Kita nggak punya kualifikasi, tidak punya kapasitas untuk berfatwa. Karena Abdullah bin Mubarak beliau menjelaskan, la yufti al mufti hina yufti hatta yakuna aliman bil asar wa aliman bil waqi. Tidak boleh seseorang itu berfatwa sampai dia menguasai 2 hal. Pertama, memahami asar. Kalau Imam Ahmad beliau mengatakan apa? Hafiztu alfi hadisin. Saya hafal 1000 kali 1000 hadis. Berapa? 1 juta hadis. Nah, itu baru boleh fatwa. Ini arba'in saja nggak hafal, ikut-ikutan fatwa ini, berfatwa. Di Indonesia ini, mohon maaf ini Pak Komandan. Di Indonesia ini semua orang kalau ditanya tentang permasalahan Islam semuanya jawab. Bisa. Mau yang punya background pesantren atau tidak, punya background ilmu hadis, semuanya jawab. Jadinya di Indonesia ini runyam, Pak. Kebanyakan netizen itu. Allahu Akbar. Padahal kalau dijawab sama ahlinya itu selesai. Ya. Jadi dalam perkara furu mereka berlapang dada. Imam Ahmad mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Tapi ketika beliau ditanya, bagaimana kami sholat di belakang orang yang kunut? Apa jawaban beliau? Kanal muslimuna yusalluna khalfa ma yaknutu wa ma la yaknut. Adalah orang Islam, dia akan senantiasa sholat di belakang orang yang kunut dan di belakang orang yang tidak kunut. Dalam hari ini berlapang dada. Cuma yang tidak berlapang dada ini para pengikutnya. Kadang-kadang terlalu fanatik kepada satu madhab. Madhab itu silahkan dikaji, itu bukan aliran, mohon maaf. Madhab itu artinya adalah pendapat. Kalau madhabnya Imam Ahmad berarti pendapatnya Imam Ahmad. Tapi di Indonesia ini dikesankan madhab itu aliran, seolah-olah golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, satu golongan dengan golongan berikutnya nggak ada kesamaan. Tidak begitu. Mereka ini menempuh jalan untuk thalabul ilmi, berusaha untuk memahami nas-nas yang ada, dikeluarkan hukum-hukumnya, sampailah ketemu kunut begini, sholat qiyamul lail itu begini. Itulah
mujahadahnya mereka. Nah, maka dalam hal ini tidak ada yang fanatik mereka itu, Pak. Contohnya misalnya Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan apa? La tuqalid Hanafiyah. Kamu jangan taklid sama Hanafi. Jangan taklid sama Maliki. Jangan taklid sama Syafi'i, tapi taklidlah kamu dari apa yang mereka ambil. Dari mana? Taklidnya sama siapa? Sama Rasulullah, sama kebenaran. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, idza shahal hadis wa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itu adalah pendapatku. Jika pendapatku bertentangan dengan hadis yang sahih, buang pendapatku jauh-jauh. Fanatik enggak Imam Syafi'i? Enggak fanatik. Sampai juga beliau mengatakan, kalami khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku bisa saja keliru, tapi ada kemungkinan pendapatku benar. Sebaliknya, wa kalami shawabun. Perkataanku benar, tapi ada kemungkinan juga pendapatku itu juga salah. Dalam hal ini fanatik enggak Imam Syafi'i, Pak? Enggak fanatik. Gitu. Dalam urusan ini, Imam Malik beliau mengatakan, "Ma minna illa raddun wa mardudun illa sahibu hadzal qabr." Pendapat kita tertolak dan ditolak, kata beliau. Kecuali siapa? Beliau menunjuk kepada kuburan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kecuali pendapatnya Nabi, itu baru tidak tertolak. Artinya apa? Kalau benar pendapat Imam Malik, ambil. Kalau tidak benar, jangan diambil. Artinya mereka tidak fanatik dan tidak merasa pendapat mereka yang paling benar. Ini catatan yang perlu disampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Karena kadang-kadang ada yang mereka merasa paling benar, sehingga tidak mau belajar, tidak mau mengkaji lagi dengan orang lain, menerima pendapat orang lain dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, kalau laki-laki itu jinnya ada di mata dan di hidung. Memang benar, Pak. Pertama, kalau di hidung itu apa? Bata syaitan fil khaysum. Setan itu bermalam di sini, Pak, di rongga hidung. Nah, kalau wudu, maksimalkan istinsyak itu. Nah, gitu. Jangan cuma dicepit-cepit begini, nggak masuk tuh air. Dihirup. Istinsyak itu menghirup air, memasukkan air ke rongga hidung sini. Nah, mengeluarkannya namanya istinsyar. Kita pegang pakai tangan kiri. Nah, itu baru. Nah, supaya apa ini, Pak? Setan ini minggir ini. Istinsyak. Namanya istinsyak dan istinsar. Nah, di pandangan ini sebagaimana apa yang disampaikan Nabi, an-nadharu sahmun masmumun min sihamil iblis. Pandangan ini merupakan anak panah daripada anak-anak panahnya setan yang paling beracun. Jadi kalau antum mau tahu anak panahnya setan, itu ya ada di pandangan kita. Kalau kita jelalatan, oh siap-siap dari mata turun ke hati, pulang ke rumah lah, kok nggak sama dengan yang di jalan tadi, Bu? Ini kalau suaminya sering ngomong begitu, berarti matanya jelalatan itu. Ya. Apalagi ada seorang murid bertanya sama syekhnya, ya Syekh, ketika saya mau menikah, baru mau melamar itu, saya lihat calon yang ditunjukkan itu adalah wanita yang paling cantik sedunia. Tapi setelah saya melamarnya dan udah jadi, ternyata yang cantik kayak dia banyak. Nah, ini udah mulai ini kan. Nah, setelah saya menikahinya, ya Allah ya Rabbi, ternyata istri saya lebih jelek daripada istri-istri yang ada di tetangga yang ada. Setelah saya menikah 5 tahun dengannya, ya Allah ya Rabbi, istri saya lebih jelek daripada manusia di muka bumi ini. Terus kata Syekh tadi, hasbuk, cukup, nggak usah kamu teruskan pertanyaan kamu itu. Kalau kamu teruskan pertanyaanmu, kamu nanti akan bertanya apa? Anjing yang di jalan itu lebih cantik daripada wanita di seluruh dunia ini. Karena yang menjadi permasalahan adalah matamu tidak kamu jaga. Kalau kamu bisa menjaga matamu, niscaya istrimu akan menjadi wanita paling tercantik di muka bumi ini. Allahu Akbar. Ini yang ahlu tauhid, Allahu Akbar. Ustaz muslimin, ahlu tauhid. Ada ahlu tauhid begini kalau foto ini. Tauhid, wahid. Ada ibu-ibunya, saya nggak boleh vulgar ini. Nah, kalau di wanita bagaimana? Seluruh tubuhnya. Nabi menjelaskan, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istasrafaha syaitan.
Wanita itu adalah aurat. Wanita itu aurat. Meskipun dia pakai jilbab, pakai gamis, pakai pakaian yang besar, yang tebal. Kata Nabi apa? Wanita itu adalah aurat. Jika wanita sudah keluar rumah, istashrafaha syaitan, maka setan akan menghias. Setan akan mempercantik dirinya sehingga wanita di luar rumah itu akan terlihat lebih cantik. Bapak-bapak sering nggak ketika istrinya dandan, bapak bilang, "Ma, mau kemana?" "Bu, mau kemana Bu Berarti kalau ibu-ibu masih ditanya begitu di rumah jarang dandan. Suaminya kalau melihat istrinya dandan langsung ditanya, "Mau kemana Bu?" Kalau ibu-ibunya sering dandan nggak akan ditanya, "Mau kemana Bu Karena memang di rumah sering dandan dan cantik. Jadi permasalahannya itu justru apa? Kalau keluar rumah dandannya aduhai luar biasa, di rumah baunya ya, fresh care, balsem. Mohon maaf ya. Tapi begini, mereka juga jawab, "Ustadz, orang aku nggak dimodali. Boro-boro diberikan skincare," kata dia. "Ini untuk beli beras saja kurang, masa untuk saya cantik?" Nah, ini silahkan diurus di rumah tangga masing-masing. Saya nggak mau ikut campur. Baik, sholat tahajud pada isya boleh apa tidak? Bapak ibu sekalian, sholat tarawih itu adalah sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan. Maka begini, kita lihat dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah Abu Malik bin Sa'id Salim, beliau menjelaskan, melihat kepada riwayat-riwayat yang ada, Nabi itu sholat malamnya itu tidak selamanya di sepertiga malam yang terakhir. Waktunya berubah-ubah sesuai dengan keenakan badan beliau. Kadang beliau di awal malam, kadang di pertengahan, kadang di sepertiga malam yang terakhir. Terlebih kalau beliau ngantuk, beliau akan tidur dulu. Jadi kan ada hadis ya, kalau kalian bangun masih ngantuk berat itu tidur dulu. Jangan dipaksakan bangun, nanti sholatnya ngelantur-ngantur itu nanti kan. Tapi masalahnya suruh tidur dulu, bangun malah sudah ada. Jadi ba'da isya boleh nggak langsung qiyamul lail? Boleh, tapi begini Pak, istilah tahajud itu kan jelas dalam surah Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan." Pada sebagian malam tahajudlah kalian. Maka istilah tahajud itu untuk sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur. Yang antum maksud adalah tahajud berarti setelah tidur. Tapi kalau qiyamul lail boleh dari ba'da isya boleh. Karena begini, nanti sekalian kita jelaskan apakah setelah sholat witir boleh kita sholat sunnah. Jadi begini, Nabi pernah saat itu bertanya kepada sahabat Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, mata tutir?" Wahai Abu Bakar, kapan kamu witir? Kalau Abu Bakar, "Anamu utiru summa anam." Kalau saya ya Rasulullah, witir dulu baru tidur. Kalau sahabat Umar ditanya, "Ya wahai Umar, kapan kamu witir?" Nah, kalau sahabat Umar apa? "Anamu summa utir." Kalau saya tidur dulu baru witir. Nabi memuji kedua sahabat ini, "Wahai Abu Bakar, kamu memang laki-laki yang sangat berhati-hati." Karena Abu Bakar tuh fisiknya kurus, lemah, harus bangun tengah malam tuh berat. Beda dengan Umar. Makanya mengatakan, "Umar, kamu memang laki-laki yang kuat." Karena sahabat Umar mau bangun jam berapa aja bisa, fisiknya kuat. Itu seperti itu. Nah, kalau kita sudah witir duluan, bolehkah setelah itu sholat sunnah atau qiyamul lail? Boleh. Ya boleh. Tapi witir ini dalam satu malam hanya sekali saja. La witrani bilailah, kata Nabi. Tidak ada dua sholat witir dalam satu malam. Begini Ustaz, kita terawehan tuh sampai witir selesai. Nanti kalau tidur bangun lagi, bolehkah kita sholat sunnah malam? Boleh, namanya sholat sunnah mutlak. Jadi sholat kan ada tiga Pak. Ada sholat fardu yang 5 waktu itu, ada sholat sunnah mutlak. Yang kedua ini bukan sholat sunnah, sholat sunnah muqayyad. Sholat tahiyatul masjid itu terikat, sholat sunnah tapi terikat, termasuk sholat sunnah rawatib,
Kemudian sholat duha terikat dengan waktu gitu kan. Tahiyatul masjid terikat dengan tempat. Nah yang ketiga ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Jumlahnya tidak dibatasi. Yang penting pelaksanaannya jangan pada waktu terlarang. Kapan? Ba'da subuh sampai matahari terbit. Itu nggak boleh melakukan sholat sunnah mutlak ini. Yang kedua ketika matahari persis di atas kepala kita. Kemudian ketiga ba'da asar sampai menjelang maghrib itu nggak boleh. Kalau kita tadi taraweh witir setelah tidur, setelah itu bangun sholat sunnah mutlak silahkan Pak. Bahkan sahabat Abu Dzar itu kalau sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat terus sampai jumlahnya tidak terhitung. Maka sebagian ulama salaf ada yang sampai mereka sehari semalam sampai 500 rakaat, sampai ada yang sampai 800 rakaat sholatnya Pak. Yaitu namanya sholat sunnah mutlak. Jadi ada memang sholat sunnah mutlak itu. Baik, setelah itu kalau kita masbuk ya dalam sholat Jumat itu bagaimana? Ukurannya dapat nggak kita 1 rakaat? Faman adraka rakaat faqad adraka Jumat. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat maka dia sudah mendapatkan Jumat itu. Batasannya apa? Ruku rakaat kedua. Jadi kalau kita rakaat kedua kita masuk dan kita masih dapat rukunya sempurna, masih dihitung 1 rakaat. Tapi setelah ruku baru masuk nggak dapat 1 rakaat, berarti langsung setelah itu kita niatnya sholat zuhur 4 rakaat. Itu seperti itu. Karena ukuran kita mendapatkan 1 rakaat dihitung dari ruku. Nabi bersabda, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu." Kalau kalian mendatangi kami sedang sujud, maka sujudlah. Maka bapak-bapak sekalian, ini kadang-kadang hitung-hitungan. Mentang-mentang nggak dihitung 1 rakaat, sujud, nunggu berdiri nunggu dia, imamnya bangkit. Padahal kata Nabi apa? Fasjudu, sujudlah. Takbiratul ihram, sujud. Meskipun apa? Wala ta'udhuha syai', tapi jangan dihitung 1 rakaat. Faman adraka ruku' faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Jadi dari rukuk Pak. Jadi seperti itu. Jadi yang tidak mendapatkan rukuk rakaat kedua batasannya ya, berarti dia langsung meniatkan sholat zuhur. Baik, terkait kekhilafahan itu bagaimana? Ya sebenarnya hadisnya sudah ada. Saya bacakan di sini supaya saya tidak mengada-ngada. Bagaimana kekhilafan itu kan tentang sistem kepemimpinan ya di dalam Islam. Jadi kalau kita berbicara Islam ya ada khilafah, gitu ya. Jadi urutannya Pak, pertama akan tegak al-khilafah ala nahji nubuwah. Jadi kepemimpinan dalam Islam dulu ada sahabat Abu Bakar, ada Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, terus ada daulah Muawiyah. Kemudian setelah itu summa yakunu mulkan jabarian. Sebelum mulkan jabarian adalah mulkan a'dhan. Setelah khilafah tadi Abu Bakar, sahabat Abu Bakar dan sebagainya itu nanti akan muncul para pemimpin yang saling menggigit Pak, berebut, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Antum baca itu Daulah Abbasiyah itu Pak, kalau nggak saling tikam menikam antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Kemudian setelah itu akan muncul mulkan jabarian, kata Nabi, pemimpin-pemimpin yang zalim, penguasa-penguasa yang diktator. Ada yang menjelaskan kalau di Mesir dulu ada siapa Pak? Yang sudah tumbang, Husni Mubarak gitu ya. Kalau di Libya ada siapa? Muammar Gaddafi. Kalau di Irak ada siapa? Saddam Hussein kalau bahasa Arabnya. Itu ada yang menyatakan mereka itulah penguasa-penguasa yang diktator, kata sebagian ahli ulama gitu ya. Nah, setelah pemimpin-pemimpin nanti sudah tidak ada, ini nasnya Nabi bersabda, "Summa takunu al-khilafah ala minhaji nubuwah." Nanti akan berdiri lagi al-khilafah ala nahji nubuwah, kata Nabi. Di akhir-akhirnya yang dipimpin oleh siapa? Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi itu nggak di Indonesia Pak, bukan di Pasar Tani Kemiling. Mohon maaf nih Pak Komandan, ada yang mengaku Imam Mahdi di Kemiling itu, tapi bapaknya Handoyono.
Padahal Al-Mahdi min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu dari anak keturunannya Fatimah, Quraisy. Bukan Sutarno bapaknya. Bukan Mardianto bahasa Arab. Tonya saja menjadi masalah. Mardiyah, beliau itu ahdi. Itu artinya adalah laki-laki yang menepati janji. Ahdi itu. Mardiyah itu yang diridhai Allah. Cuman tonya saja. Kena nggak usah pakai tota saja kan, Mardiyah. Wah itu. Ketika saya jelaskan, istrinya langsung berbunga-bunga. Masya Allah, suami saya namanya bagus sekali ternyata. Daripada istrinya Neneng, gak ada artinya Neneng. Nah, ini kekhilafahan di dunia, Pak, yang akan tegak di muka bumi nanti dipimpin oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi ini nggak tahu sekarang sudah lahir apa tidak. Yang jelas sebelum kemunculan Imam Mahdi itu akan terjadi banyak gempa-gempa dan peperangan demi peperangan. Kemudian Imam Mahdi dengan pasukannya nanti akan melawan musuh-musuh yang ada. Terjepitlah mereka, terdesaklah mereka, kemudian datanglah bantuan yang disebut dengan Royatu Sud itu, Pak ya. Jadi pasukan yang membawa bendera-bendera hitam. Ya, itu ada yang mengatakan dari timur, apakah dari Afghanistan, apa macam, wallahualam bishawab, apakah dari Indonesia kita juga tidak tahu. Kemudian peperangan demi peperangan dilalui dengan kemenangan demi kemenangan sampai Islam nanti kembali jaya. Ada waktunya nanti, Pak. Ada waktunya Islam itu kembali jaya. Apakah tegak di Indonesia? Wallahualam bishawab. Yang jelas al-bisyarah an-nubuwah, Al-Imam Mahdi itu bukan dari orang Indonesia. Gitu saja, sudah selesai. Gitu kan. Baik, selanjutnya ketika tentang perbedaan 73 golongan tadi, Pak ya. Bahwasanya umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Tapi 73 golongan itu yang ngaku-ngaku di masyarakat tuh banyak. Jadi begini saja. Nabi menjelaskan benar ya. Sataftariqu ummati ala salasi wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Satu ini siapa? Ma'ana alaihi washabi, siapa saja yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabat. Maka dalam Islam ada manhajus salafis soleh. Manhajus salafis soleh itu apa? Metode berislamnya generasi salafus soleh, Pak. Kita dikatakan Islam kita benar manakala Islam kita kembali kepada metode generasi salafus soleh. Generasi salafus saleh itu siapa? Para sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Kenapa Islam kita harus kembali kepada mereka? Karena Nabi yang menjamin khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa? Generasi para sahabat. Summal ladina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka siapa? Tabi'in. Summal ladina yalunahum. Kemudian setelah mereka siapa? Tabi'ut tabi'in. Artinya apa? Kita harus belajar Islam kepada mereka, Pak. Kalau tidak ketemu dengan mereka, silsilah ilmu kita itu bermasalah. Minimal dalam 4 hal. Dalam urusan akidah, keyakinan. Kedua dalam urusan ibadah. Yang ketiga dalam urusan muamalah. Yang keempat dalam urusan akhlak. Bagaimana itu sesuai dengan mereka. Keyakinan tadi, boleh nggak meyakini sial? Sial. Tadi ketemu dengan seseorang, Ustaz, apakah anak saya ini keberatan nama ya, jadinya meninggal?